Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam dan sholawat tentunya kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita menjadi bagian dari umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, intinya tauhid. Inti tauhid ini adalah inti daripada dakwah para nabi kita, para rasul kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati dimanapun kalian berada, wajib bagi setiap muslim untuk memprioritaskan tauhid daripada selainnya, yaitu hendaklah kita mempersembahkan segala ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah semata, dan meninggalkan semua yang berbentuk ibadah kepada selain Allah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah tentunya di dunia ini adalah agar kita mentauhidkan Allah, hanya Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Dan keselamatan seseorang di akhirat kelak ini ditentukan oleh tauhid. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid hanya kepada Allah, maka ia akan selamat di akhirat kelak, walaupun ia membawa dosa sebesar gunung, walaupun ia membawa dosa yang sangat banyak. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka ia tidak akan selamat dan merugi tentunya selamanya. Allah pun berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukannya dengan apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik. Ini berarti siapapun yang menyembah selain Allah, maka ia dikategorikan dengan dosa syirik. Mereka semua yang menyembah selain Allah masuk ke dalam dosa syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, tentu Allah memberikan hidayah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menegakkan tauhid dan mendakwahkannya. Allah berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak, ilah yang patut disembah, melainkan Allah. Maka sembahlah Allah olehmu sekalian. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Allah juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah yang di lain itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dari para nabi dan rasul kita, pertama yang terakhir hingga Nabi Muhammad, dari nabi dan rasul ini yang pertama dan terakhir hingga nabi kita Nabi Muhammad, inti seruan mereka adalah mengajak menyembah hanya kepada Allah semata, beribadah hanya kepada Allah semata, dan meninggalkan peribadahan yang lain selain Allah. Perhatikan apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar nanti. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
Lalu perhatikan dakwah dari Nabi Hud. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak bagimu selain daripadanya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Perhatikan pula apa yang didakwahkan dari Nabi Saleh. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian semua bahwa Tuhanmu hanya Allah semata. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, perhatikan apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Lalu perhatikan apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah semata dan bertakwalah hanya kepadanya. Lalu perhatikan dakwah dari Nabi Isa. Ini yang selama ini disebut dengan kaum non-muslim menyebutnya dengan Yesus. Aku tidak pernah menyatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini di dalam surat Al-Maidah 117. Bahkan hingga Nabi kita, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah, hanya Allah semata, dengan memurnikan semua ibadahnya hanya kepadanya. Sungguh Allah maha besar, Allah maha kuasa. Sungguh ini adalah inti daripada dakwah para nabi dan rasul kita, hingga Nabi Isa yang sering disebut dengan Yesus, hingga nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang pernah didakwahkan oleh nabi dan rasul kita, semuanya mengarah kepada ketauhidan, hanya menyembah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan patut kita ibadahi. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian semua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Kita berjumpa lagi di video lain kali, video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.